Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun, pemirsa kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Hari ini, dalam episode kali ini, tamu saya yang dikirim oleh Pak Bupati adalah Kasat Pol PP Kabupaten Pesawaran dan beliau juga adalah sebagai Komandan Justisi di Kabupaten Pesawaran. Ngomong-ngomong tentang justisi, beberapa waktu lalu dilakukan operasi justisi di Kabupaten Pesawaran. Kalau nggak salah itu menyasar ke pasar. Jadi ada tempat-tempat keramaian dalam hal ini pasar yang didatangi oleh tim justisi ini. Lantas bagaimana hasilnya? Ini terkait dengan mulai merebaknya kembali kasus COVID-19 dengan adanya varian baru Omikron. Ya. Walaupun mungkin banyak sebagian orang mengatakan bahwa ini nggak terlalu menakutkan seperti yang sudah-sudah, tapi tetap saja. Nah, kita langsung ngobrol aja ya dengan Kasat Pol PP Kabupaten Pesawaran sekaligus juga sebagai Komandan Justisi di sana. Assalamualaikum Pak. Sehat Waalaikumsalam. ya Pak. Alhamdulillah Bapak sehat. Dr. Andes Effendi MM, betul ya Pak? Siap. Iya. Diculik sebentar nih Pak, kita ngobrol ya. Kebetulan lagi nggak ada, ini kan nggak ada operasi hari ini. Ya. Pak, Siap. di opening tadi sudah saya sampaikan tentang dimulainya operasi justisi di Kabupaten Pesawaran, Pak. Pada saat itu, kenapa yang dipilih lebih dulu itu adalah pasar, Pak? Ya, sebagaimana kita maklum bersama bahwa eh, Sawaran merupakan kelima kabupaten di Provinsi Lampung Mm-mm. yang berada pada level 3. Level 3. Itu terhitung dari tanggal berapa ya, Pak? Level 3. Ya, tanggal 15. Karena sebelumnya masih level 2 ya Ya, kalau nggak masih salah. level 2. Oke. Jadi ada Lampung Utara, ada Lampung Timur, Mm-mm. kemudian ada Pesawaran, ada Kota Bandar Lampung. Mm-mm. Nah, jadi membijaki kondisi yang lumayan menjadi perhatian Mm-mm. pemerintah dan publik, ya, Mm-mm. sebagaimana tugas dari Satgas ini, bagaimana mengantisipasi, bagaimana mengeliminir, bagaimana meminimalisir. Mm-mm. Nah, karenanya kita pada saat itu kita jadwalkan pada 2 titik lokus. Yang pertama di Jalan Protokol, yang kedua Oke. di Pasar. Pasar Gedong Tataan. Gedung Tataan. Kita Iya. laksanakan operasi, ya standar operasi, Mm-mm. bagaimana kita melihat bahwa para pelaku-pelaku ekonomi atau para pengunjung di sana, apakah mereka menerapkan protokol kesehatan, Mm-mm. 5M. Mm-mm. Yang paling prinsip yang kita lihat adalah physical distancing-nya, jaga jarak, dan Iya. penggunaan masker. Masker. Ya, siap. Boleh tahu Pak, dalam operasi justisi itu unsur yang ada di dalam itu siapa saja Pak? Selain Oh, Pol PP, selain dari Pol PP, kita dibantu oleh TNI dan Polri. TNI, Polri. Kemudian ditambah lagi dari Dinas Kesehatan dan BPPD. Oh BPPD. itu, Ya. oke. Jadi justisi itu isinya atau unsurnya adalah selain Pol PP ada TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan juga BPBD. Ya. Oke. Karena ini pasar, maka Satgas Pasar pun juga ikut Oh dilibatkan. dilibatkan. Oke Ya, oke. siap. Pak, terus gini, pembagian tugasnya seperti apa itu Pak? Apakah ketika datang itu udah ada tugasnya masing-masing? Dinas Kesehatan ngapain, Pol PP ngapain gitu ada nggak Pak? Ya, sebagaimana kita apel dulu, Mm-mm. kemudian kita kasih pengarahan, kita bentuk tim, kita bagi zona-zona, Oke. kemudian masing-masing melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga dalam justisi ini, kita juga bila mendapatkan banyak yang tidak menggunakan masker, juga kita siapkan, kita langsung bagi di tempat. Oh gitu. Kita pakaikan masker masing-masing. Oke. Yang Jadi, sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan dan BPBD. jadi beda ya Pak. Kalau sebelumnya dulu waktu COVID masih baru-baru merebak itu, kalau ketemu yang nggak pakai masker ya dikasih hukuman apa gitu. Kalau sekarang nggak lebih, jadi lebih familiar gitu ya kepada mereka, pada masyarakat yang nggak pakai masker, malah kita kasih masker Ya, gitu ya. ya kita harus hadir lebih humanis. Mm-mm. Jadi kita lebih memberikan sesuatu yang edukatif, Iya gitu ya, satu edukatif. mendidik. Betul. Jadi kita memberikan penyadaran. Jadi bukan kita mau belagak-lagak, bukan. Iya betul. Yang jelas bahwa tujuan kita adalah bagaimana COVID ini bisa Mm-mm. kita kendalikan, COVID ini bisa kita tekan, masyarakat paham dan sadar Iya. bahwa prokes itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus hukumnya wajib Ya, ya. hukumnya jadi wajib. Nah, dari berdasarkan operasi justisi pertama saat itu,
Apa hasilnya, Pak? Ada berapa persen tuh masyarakat yang masih nggak Ya, mau pakai kalau masker? boleh saya hitung pakai persentase, ya sekitar 17% itu masih loss, jadi tidak menggunakan masker. Karena memang sudah di bulan bulan 11, bulan 12 kita posisi zero gitu, kita posisi nol dan semua hijau. Jadi rupanya Sudah mulai merasa sudah aman mulai gitu ya. merasa nyaman, merasa Iya, aman, ya. tanpa masker. Nah, dia nggak tahu bahwa Omikron hadir segitu apa cepat dalam sisi penyebaran. Nah, Iya. Terus Pak, setelah di level 3 ya Pak ya, iya, level setelah 3. tanggal 15 Iya. Februari kemarin, itu aturannya seperti apa nih di sana? Untuk kafe, terus restoran, tempat Ya, hiburan. kalau itu standar karena kita menganut instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian diperkuat dengan turunannya jadi Ingup nomor 5. Kita juga sudah ngebuat kalau tadinya Inbuk nomor 14, nah sekarang ini Inbuk nomor 15. Nah, jadi mengenai ketentuan-ketentuan itu sama. Mulai dari pengaturan misalnya kalau jam tayang ya, jam operasional rumah makan sampai jam 21 malam. Oke. Kemudian Sebelumnya, maaf Pak, sebelumnya udah jadi 22 kalau nggak salah ya? ya, Oke, ya jadi bisa 22 tadinya, sekarang tadinya, kembali lagi ke 21. oke. Kemudian tadinya di meja itu bisa lebih dari dua. Nah sekarang itu satu meja itu harus dua orang. Maksimal dua Ya, orang. Oke, baik, baik, baik. Nah, strategi, Pak. ya, Strategi sendiri kan Bapak nih kalau di Justisi sebagai komandan, kalau di apa tuh namanya COVID, apa tuh namanya Satgas, ya. Bapak sebagai Ya, kita kita menjadi timnya. ya, Oke. kita anggota tim dari Satgas itu dari berbagai instansi. Ya, Satgas COVID kita ini ketuanya adalah Pak Bupati. Pak Bupati, oke. Kemudian ketua hariannya adalah Pak Sekda. Oke. Kemudian Forkopimda itu berada di posisi wakil ketua. Wakil ketua. Wakil ketua, ya. Baik. Nah, kemudian Pol PP dalam hal ini merupakan koordinator atau komandan dari Justisi. Justisi. Jadi Oke. ketika di lapangan kita melakukan penegakan terhadap instrumen yang berlaku, tergantung situasinya, apakah di level 4, level 3, Iya. level 2, level 1, dan polisinya selalu berbeda-beda. Oke. Pendekatannya juga berbeda-beda. Oke. Nah, strategi tadi Pak, strategi supaya untuk terus mengantisipasi melonjaknya kembali kasus COVID, seperti apa Pak? Ya, kalau untuk strateginya tidak ada cara lain kecuali mengerahkan semua potensi, Oke. semua kekuatan. Kita kembalikan kepada penguatan atau membuktikan kembali Satgas desa yang dimulai dari RT, RW, Satgas desa itu sendiri. Nah, di mana di Satgas desa itu ada Linmas, ada Babin Kantipmas, ada Babinsa, yang mereka menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk mengantisipasi, untuk mendeteksi dini apakah ada kedatangan tamu, apakah kedatangan orang dari luar kota, atau ada yang mau ingin pergi dan sebagainya. Itulah ada pengendalian-pengendalian. Jadi Bapak Bupati benar-benar memfungsikan. Jadi mengharapkan sekali bahwa Satgas desa itu diperkuat. Oke. Satgas kecamatan, kemudian baru ada Satgas kabupaten. Kalau boleh tahu Pak, jumlah personil ada berapa ya Pak? Kalau untuk Kalau jumlah personil ini banyak, karena masing-masing desa punya, masing-masing RT punya. rata-rata berapa masing-masing desa? Ya paling tidak 10. 10 ya. Jadi kalau bergabung ya Ya, banyak juga kalau ya. di kabupaten kita ratusan. Ada TNI, ada Polri, ada Pol Oke, PP. kalau sudah bergabung semua. Pol PP sendiri aja 600 orang. Oke. 600 orang yang kita BKO kan ke sebagian di beberapa kecamatan. Semua kecamatan, 11 kecamatan ada terdiri dari 6 personil sampai 15 personil di masing-masing kecamatan. Nah, ini kan dilakukan operasi ini sebagai antisipasi kan. Artinya jangan sampai terjadi dulu baru kita mulai melakukan razia atau operasi. Nah, kalau jadwalnya sudah terjadwal Pak itu, mau kemana saja tujuannya gitu, operasi ini? Kita juga untuk jadwal ya relatif, jadi tentatif. Jadi karena memang lihat situasi melihat situasi dan
zonasi. Oke, zonasi Kalau di juga. sana udah zona merah, maka kita perkuat. Kalau Oke. itu masih zona hijau. Nah, zona ini kan per desanya beda-beda. Mm-mm, Jadi mm-mm. kecamatan ini, satu kecamatan misalnya dia sudah eh, zona merah. Tetapi beberapa desanya itu masih ya banyak yang hijau, hijau, Ya. hijau. Maka polusinya juga Mm-mm. akan beda. Iya, Ya. oke, oke, oke. Ada nggak Pak hukuman yang masih diterapkan bagi mereka yang melanggar prokes supaya mereka ada efek jera gitu? Ya. Eh, Kalau kita operasi-operasi terdahulu, ya Mm-mm. memang eh, kita Dikasih masih sanksi ya? menerapkan sanksi-sanksi yang agak ringan, Iya. sanksi-sanksi sosial, jadi hukuman-hukuman yang standar lah artinya. Mm-mm. Eh, Bisa push up, bisa Mm-mm. tampil menggunakan masker, bisa bersih-bersih, bisa menyanyikan lagu dan Iya, sebagainya. iya. Tetapi kalau untuk lembaga-lembaga atau pelaku-pelaku ekonomi, ya, kemarin kita juga pernah menutup untuk sementara. Oh, Ya, gitu. Oke. pernah kita menutup sementara karena dulu ada pelanggaran di launching sebuah usaha, Mm-mm. dia membagi sembako dan sebagainya, menyangkut Akhirnya jadi kerumunan yang luar biasa, berkerumun. ya kita kita hentikan, Mm-mm. kita kasih surat teguran. Kemudian ada event juga pada saat itu ada lomba burung ya, Mm-mm. masanya luar biasa banyak, itu juga kita hentikan. Karena memang, Dihentikan ya? ya, Benar-benar ya kita dihentikan. bubarkan, kita hentikan. Oke. Ya, Walaupun mereka sebelumnya sudah dapat izin. tidak, memang kebetulan memang tidak ada izin. Oh, Kita memang kan tidak ada izin ya. satu koordinasi dengan kepolisian. Polres, Nah, ya. kepolisian sampai saat ini untuk event-event itu mereka kan tidak mengeluarkan sebelum ada rekomendasi dari Satgas Covid. Oh, Ya, gitu. Jadi harus ada rekomendasi dulu dari Satgas, ya, baru mereka mengeluarkan ya. izin, Nah, gitu ya. Satgas Covid pun tidak akan mengeluarkan Mm-mm. izin untuk event-event tertentu kecuali kita panggil dulu, kita diskusikan dulu berapa undangannya misalnya, kegiatannya jenisnya kayak apa. Nah, kalau memang akan membahayakan, hitungan Satgas akan membahayakan dan tidak prokes dan susah mengendalikan, kita nggak akan izin. Pernah ada orang yang mau hajatan pesta Mm-mm. di sebuah gedung, ya sebuah gedung lah, gedung itu besar gitu. Oke. Dia begini. Kita tidak keluarkan izin. Akhirnya pindah dia ke tempat lain untuk pesta. Oh, Ya gitu. seperti itulah. Ini pengendaliannya seperti itu. Seperti Jadi itu kita ya. lebih bagus mengantisipasi daripada jadi lebih preventif daripada nanti sudah terjadi. Iya, iya, iya. Terus begini, apakah di pesawat itu sudah aturan sendiri bagi mereka yang sudah terlanjur menyebar undangan untuk hajat itu masih terus tetap diperbolehkan tapi dengan aturan tadi atau mereka justru tidak boleh sama sekali? Ya ini banyak case yang Mm-mm. kita lakukan pendekatan Oke. Hamin 1 hari, Hamin 2 hari, Mm-mm. kita tahu meskipun sudah menyebar undangan kita masih bisa set, kita masih bisa robah. Mm-mm. Dirubah apanya nih? Misalnya tidak ada makanan di Oh, TKP, gitu. tidak Oke, ada ya. makanan, artinya tidak ada prasmanan. Iya, iya, iya. Bisa orang salaman jarak jauh dapat besek, Bawa pulang, selesai. iya. Ya, kayak Dan gitu. musik benar-benar tidak boleh kalau musik. Musik memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Memang tidak Iya, boleh. oke. Karena musik akan mengundang Mm-mm. Baik. kerumunan, akan mengundang sesuatu berpotensi lah. Oke, oke. Tapi sejauh ini, apakah secara keseluruhan masyarakat di Kabupaten Pesawaran itu sudah mulai paham dan dengan sendirinya tanpa ada razia pun mereka tetap prokes, masker terutama. Yang berkendaraan bermotor mereka tetap pakai masker. Apakah menurut Bapak sampai saat ini tingkat bandelnya semakin berkurang atau gimana, Pak? Masih, tetapi Masih ya. tetapi tidak seberapa. Alasannya apa, Pak? Mereka itu tetap ada yang bandel itu. Ya, banyak Abai. yang bilangin ketinggalan itu yang paling banyak. Alasannya? Alasan tuh ketinggalan. Yang kedua memang cuman ke situ aja Pak. Nah, rata-rata seperti itu. Jadi kita bagi aja. Oke. Kita bagi ke masker. Oh, seperti itu ya. Pun di sekolah, Pak, dilakukan juga razia, sekolah-sekolah. Pada saat Omikron, kebetulan Bupati sudah ngambil beberapa tindakan yang telah diambil Pak Bupati ini, termasuk menghentikan sementara, PTM. menunda sementara PTM Oke. sampai tanggal 22 atau 23 ya, kalau nggak salah. Kemudian untuk perkantoran work from home.
50%. Oh, 50-50. Ya, Oke. ya. Kemudian ada surat edaran lagi untuk masing-masing lembaga Mm-mm. atau kantor ini untuk menerapkan peduli lindungi, Mm-mm. termasuk tempat-tempat wisata, Mm-mm. termasuk tempat-tempat ya kita sebutlah misalnya kayak Alfamart, Indomaret, Ya, sekarang seperti sudah retail bisa ya. ditawar lagi untuk menerapkan barcode peduli lindungi. Iya, barcode peduli lindungi. Nah, Ya, kalau tentang barcode peduli lindungi, Pak, di pesawaran itu yang sudah memakai itu lembaga apa saja? Tadi kalau di retail seperti itu memang sudah harus juga atau tidak? ya. Tempat wisata sudah sebagian sudah. Oke, Kemudian untuk Alfamart, Indomaret, sebagian saya cek masih ada yang belum. masih belum. Itu mereka kalau yang belum itu gimana? Ya, Disarankan ya, untuk udah kita langsung sarankan, Oke. kita kasih limit waktu, bahkan kita bantu. Kalau misalnya ada kesulitan karena ini pendaftaran di Kementerian Mm-mm. Kesehatan Republik Mm-mm. Indonesia, Mm-mm. butuh space waktu yang cukup lama, bisa 1 hari, Mm-mm. dan kita siapkan personil Oke. untuk memandu mendaftarkan. Mm-mm. Dan tanpa biaya Rp1 pun. Oh, begitu. Ya, tanpa biaya Rp1 Ini pun. yang membantu dari Termasuk OPD-OPD lain. Saya kemarin turun Mm-mm. ke berbagai OPD. Mm-mm. Ada yang masih belum, ada yang sudah. Kalau yang belum, Oh. kita bantu untuk mendaftarkan segera. Yang membantu tuh dari Satgas atau Ya, Pol PP? ya, staf Pol PP. Oh, staf Pol PP. Oh, begitu Ya, ya. karena saya telah mengirim 2 orang untuk ke Provinsi Lampung untuk mempelajari tentang cara itu. Saya kirim 2 orang waktu itu. Itulah ya artinya siap untuk membantu ya Ya, untuk siap. pada Ya. OPD Dan itu lain. gratis, gratis. Kita tidak pungut Gitu. bayar. Oke. Pak, untuk di wisata, apakah ditutup sama sekali sekarang? Ya, sekarang 50%. 50%, tetap dibuka tapi Ya, 50%. 50%. Ya. Oke. Cara pengendaliannya adalah kita berada pada pintu. Mm-mm. Eh, kita ngelihat bahwa kapasitasnya misalnya 100. Berarti kalau udah masuknya 50, berarti udah 50%. Kita udah stop. Nah, ketika ada mobil keluar 5, Mm-mm. nah mobil 5 masuk. Oh, Jadi gitu. ada pengendalian seperti itu. Dan harus ada petugas kita di situ. Oke. Masing-masing tempat wisata sudah ada Satgas Covid. Hmm. Itu yang diperintahkan Bupati Pak beberapa Bupati. tahun. Jadi setiap tempat wisata di Pesawaran Sudah sudah ada ada. Satgas. Ada berapa personil tuh, Pak? Mereka relatif, tergantung Besar besarnya. kecilnya. Ya, Oh, gitu. Jadi, kalau untuk kan sekarang jadi butuh banyak SDM ini ya, untuk siap. disebar di banyak tempat. Siap. Berapa itu, Pak, yang ada di lapangan itu semuanya? Yang mana tim kita? Betul. Banyak ratusan. Ratusan ya? Ada TNI Polri juga. Terus mereka itu sip-sipan atau bagaimana, Pak, sistem kerjanya? Ya situasional. Jadi kalau tempat wisata itu kan banyaknya kan di Sabtu Minggu. Oke, Sabtu Minggu. oke. Ketika udah jam segini ya kita bisa tarik. Oh, ya. Itu koordinasinya apakah setiap hari, Pak, dengan mereka? Maksudnya update. Kemarin di tempat wisata A seperti apa informasinya? Gitu ada laporan-laporan yang masuk itu per hari. Iya. Per Ya hari ya, Pak? enggak, kan saya bilang kan untuk tempat wisata kita main di Sabtu Minggu. Mm-mm. Karena di hari-hari lain tuh sepi. Oke, jadi lebih Ada- fokus di Sabtu Ya. Minggu. Oke. Mm-mm. Pak, sejauh ini tadi di opening saya sampaikan juga berdasarkan informasi yang saya terima, yang kita dengar bahwa Omikron ini tidak semenakutkan sebelumnya, gitu kan? Bisa mungkin Bapak jelaskan kepada masyarakat. Walaupun bagaimanapun juga ini tetap jangan gara-gara itu juga ada yang mengatakan tidak mematikan, akhirnya kita mengabaikan prokes. Nah, kira-kira seperti apa tuh, Pak? Ya, yang jelas bahwa Omikron, kalau yang saya lihat di beberapa informasi-informasi di bidang kesehatan, Mm-mm. ya memang penyebarannya cepat. Penyebaran cepat. Penyebarannya Oke. cepat dan lebih banyak. Cuman dampak atau akibat tidak sejahat Delta. Delta. Ya, jadi bahkan ini punya kecenderungan OTG tanpa gejala. Tanpa gejala. Banyak kasus Pak terjadi seperti itu. Ya di Pesawaran mungkin. Ya seperti itulah gambarannya. Jadi memang tidak Mengkhawatirkan. ya. Tapi tetap Tapi tetap. bahwa Omikron walaupun dia tidak seganas itu, tapi tetap ya kita antisipasi. Tetap kita minimalisir. Minimalisir.
Ya. Ini. Tapi yang jelas bahwa penggunaan masker itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau bisa memang physical distancing, jadi kita harus jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, kemudian rajin mencuci tangan, itu juga termasuk. Nah, kemudian fisik Ya, imun. itu harus kita perkuat. Perkuat. Ya, kita rata-rata Pol PP sudah booster, jadi sudah rata-rata udah 3 kali. Saya udah 3 kali. Oke. Karena kalau saya ngelihat benar ya, bahwa saat ini saya ikut perkembangan situasi COVID Indonesia. Saat ini kan 63.000, kemarin lagi 64.000 per hari terpapar. Kita rekor Delta kemarin itu 56.000. Pecah 57, pecah 64, pecah jadi 63 lagi. Nah, tapi pada saat kita 56.000 Delta, yang meninggal itu 2.100. Nah, pada saat kita di 57, yang meninggal cuma 150. Maka saya melihat, kalau dulu kita, kalau untuk persentase 100 orang terpapar, 8-10 orang meninggal. 8-10 orang meninggal. Nah, sekarang ini orang terpapar 100, tapi 1 belum tentu meninggal. Karena saking hebatnya manusia ini kalau udah divaksin. Dia punya daya tahan, dia punya bisa imun, melawan jadi dia ya? bisa melawan, sehingga dalam kurun waktu tertentu coronanya yang kalah. Jadi artinya bisa juga. Makanya saran saya kepada seluruh pemirsa, ya pokoknya vaksin ini sangat penting. Nah, Saya sudah merasakan bahwa benar-benar vaksin ini bisa kuat, bisa melawan, dan bisa membuat kita lebih percaya diri. Bayangkan kalau belum divaksin tiba-tiba muncul Omikron. Pak, para petugas di Satgas COVID juga justisi ya Pak ya. Itu tuh bagaimana untuk mengantisipasi dirinya sendiri untuk supaya tidak terpapar. Ini berhadapan dengan masyarakat banyak. Harus tidak kenal waktu ya Pak ya, kerjanya siang. Bisa dibilang 24 jam Pak bertugas? Tidak kenal waktu sama sekali? Ya, kita pakai shift, jadi nggak 24 jam ya. Oke. Tapi terus berhadapan dengan masyarakat luas di tempat-tempat keramaian, kan harus mengantisipasi juga Pak. Apa yang dilakukan dari petugas sendiri Pak? Yang pertama adalah ya kehati-hatian ya. Kita harus menggunakan masker, nggak bisa ditawar-tawar. Kemudian kita physical distancing, kita tetap jaga jarak. Ya. Kemudian kita menghindari sentuhan memang. Jadi kita nggak ada salaman. Tidak ada salaman. Ya. Kita rajin juga mencuci tangan. Kemudian yang lebih ini lagi adalah imun memang dijaga. Jadi kita dimodalin vitamin. Kita harus perkuat diri kita ini setiap hari minum vitamin. Di samping jam tugas juga memang diatur ya supaya tidak terlalu diporsir gitu ya. Ya, kita nggak mau memporsir. Maka kita selalu memberi shift 3. 8 jam. 8 jam itu udah paling maksimal ya Pak ya. Kalau pesan Pak Bupati sendiri Pak kepada para petugas seperti apa? Ini kan yang ada di garda terdepan juga ya Pak ya untuk mengantisipasi penyebaran COVID ini seperti apa? Beliau memang nomor 1 adalah menjaga diri kita dari virus corona itu sendiri. Artinya kita perkuat, kita jangan gegabah, kita jangan ceroboh di lapangan. Kita harus kuat. Jadi vitamin, kita harus hati-hati. Kita harus menjadi contoh penggunaan masker yang benar, physical distancing, kita tidak bersentuhan, kita cuci tangan, kita lebih steril. Jadi pesan beliau kehati-hatian itu nomor 1. Kehati-hatian dan tetap prokes ini tetap prokes. Pak, ketika Bapak di lapangan ini, ketika Bapak melakukan operasi justisi, apa Bapak pernah menemukan kasus yang benar-benar masyarakat itu menolak sama sekali untuk melakukan protokol kesehatan? Ada yang melawan keadaan seperti ini? Adakah? Kebetulan untuk di Pesawaran enggak. Alhamdulillah enggak ada. Artinya masih bisa diatasi. Ya kita dengan pendekatan yang humanis. Ya rata-rata kalau nggak pakai masker ya malu. Sudah minta duluan. Kita senyum. Saya memang banyak juga mengedepankan praja wibawa saya itu yang perempuan juga. Kalau pengalaman Pak, berbeda nggak ketika melakukan operasi saat ini dengan pada saat sebelumnya? Penerimaan atau respon dari masyarakat?
terhadap kita, terhadap petugas? Masih sama aja. Sama ya. Sama Oke. aja. Dan kebetulan di pesawaran saya ngeliat nggak ada yang nyeleneh juga. Nggak ada ya. Kendalanya Pak, nggak ada kendala dong berarti Ya, selama ya. melakukan operasi Ya. ini. Cuman memang yang kita khawatirkan Kan adalah pada saat ada kita mungkin yes. Nah, ketika kita balik kanan, ketika sudah besok, udah lusanya, atau dia kehidupan di rumah, udah di luar monitoring kita, nah itu yang kita belum tahu. Oke, baik. Di menit terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas tentang pemberlakuan dari level 3? Ini kan artinya kalau dari hijau loh. Ya. Hijau, tiba-tiba muncul level 2. Ya. Naik ke level 3. Nah, apa yang ingin Bapak tegaskan kepada masyarakat khususnya di pesawaran? Baik, terima kasih untuk semua pemirsa dan masyarakat ya. Bahwa apa yang kami lakukan bukan membatasi, bukan tidak mengerti bahwa ini kegiatan ekonomi saudara, menghalangi, bukan. Semata-mata bahwa ini untuk kesehatan kita bersama, untuk keselamatan kita bersama, dan itu tidak bisa ditawar-tawar bahwa terdepan kita harus menyelamatkan bangsa ini. Kita Meminimalisir. minimalisir COVID ini kalau bisa tidak terjadi lagi Iya. di pesawaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perintah Presiden Republik Indonesia kepada gubernur, pada bupati bahwa vaksin ini dilanjutkan dan dipercepat. Saya minta support dari masyarakat untuk dapat membantu merealisasikan percepatan untuk vaksin 2 maupun vaksin 3. Caranya mereka untuk ikut vaksin. Ya, caranya mereka ikut vaksin dan caranya mereka menjadi bagian dari masyarakat atau relawan yang ikut menggerakkan masyarakatnya untuk vaksin. Vaksin. Kemudian Yang ketiga, ya, bahwa perkuat imun kita masing-masing dengan banyak makan vitamin, kemudian istirahat yang cukup, minum air hangat yang panas yang lebih banyak. Demikian kalau nggak saya kira. penting-penting nggak usah keluar rumah ya. Kemudian kalau tidak penting-penting nggak usah keluar rumah dulu lah. Iya, Artinya ya. karena kita masih berada di zona merah, udah di level 3, untuk membatasi ruang gerak dulu lah untuk sementara waktu. Kalau tidak penting jangan keluar, jaga jarak, rajin cuci tangan. Saya kira itu, dan masker jangan dilepas. Masker. Nah, ini yang penting ya. Ya, siap. Kalau bagi mereka yang berkendaraan roda 4, Pak, apakah juga tetap kena operasi juga kalau mereka nggak pakai masker atau bagaimana tuh Pak penerapannya? Ya, kita Tetap stop. hentikan, kita suruh pakai Suruh pakai masker, walaupun di dalam mobil. Oh, begitu ya. Baik. Bapak Effendi, terima kasih Pak. Jaga kesehatan selalu ya Pak ya sama timnya, karena ini yang harus fit juga ini selalu, nggak boleh kendor semangatnya. Siap. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID, dalam hal ini adanya varian Omicron itu ya. Baik. Terima kasih Pak Effendi. Ya. Salam buat semua tim yang ada di sana dan terima kasih sudah berkunjung dalam Bupati Menyapa sebagai narasumber kami pada episode kali ini. Pemirsa, demikianlah Bupati Menyapa untuk episode kali ini bersama Kasatpol PP Kabupaten Pesawaran yang juga merupakan Komandan Justisi di Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Dr. Andes Effendi MM. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya, tentu saja dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.